Pemahaman manusia tentang ujung alam semesta telah mengalami perjalanan yang cukup panjang, dari mitos kuno bahkan hingga spekulasi ilmiah paling mutakhir. Sejak awal sejarah, manusia selalu bertanya-tanya, di mana batas dunia ini? Apa yang ada di ujungnya? Pada masa lalu, berbagai kebudayaan membayangkan dunia sebagai dataran luas yang memiliki tepi. Ada yang percaya dunia dikelilingi laut tak berujung, atau bahwa di ujung dunia terdapat jurang tempat langit dan bumi terpisah. Bahkan tempat para dewa dan makhluk gaib bersemayam. Imajinasi itu menjadi bagian dari kosmologi mitologis yang menjawab rasa takut dan tak tahu mereka akan alam semesta. Ketika manusia menyadari bahwa bumi bulat, bukan datar, cara pandang pun bergeser. Pengetahuan ini membatalkan anggapan bahwa dunia memiliki ujung tempat manusia bisa jatuh. Namun, penemuan bahwa bumi bulat justru memunculkan pertanyaan yang lebih dalam dan lebih menakutkan. Jika bumi tidak punya ujung, lalu bagaimana dengan alam semesta? Apakah ada batasnya? Filsuf-filsuf Yunani seperti Anaximander sudah berani membayangkan bahwa alam semesta berasal dari sesuatu yang tak terbatas, yang ia sebut apeiron. Ini adalah spekulasi awal bahwa mungkin semesta tidak punya tepi, tidak punya awal dan akhir dalam pengertian fisik. Tetapi karena keterbatasan instrumen dan pengamatan, gagasan-gagasan ini tetap berada di wilayah dugaan filosofis, bukan sains. Ketika ilmu pengetahuan berkembang, terutama lewat karya Galileo, Newton, dan kemudian Einstein, pandangan tentang alam semesta menjadi lebih luas dan kompleks. Einstein, melalui teori relativitas, menunjukkan bahwa ruang dan waktu bukan wadah tetap, melainkan entitas yang bisa melengkung, mengembang, dan berubah seiring waktu. Artinya, kita tidak bisa membayangkan ujung alam semesta seperti ujung ruangan atau dinding. Bahkan, model semesta saat ini mengisyaratkan bahwa alam semesta mungkin terbatas, tapi tanpa tepi seperti permukaan bola. Kamu bisa berjalan terus tanpa pernah mencapai batas. Namun, sampai hari ini, manusia hanya bisa melihat sebatas alam semesta teramati, yaitu sejauh cahaya dari benda-benda kosmik sempat mencapai kita sejak Big Bang. Di luar itu, kita tidak tahu apa-apa. Bahkan teori multiverse yang mengatakan ada semesta lain di luar semesta kita tetap belum bisa dibuktikan secara empiris. Banyak spekulasi ilmiah tentang bentuk dan struktur semesta, mulai dari geometri tertutup, terbuka, datar, semesta siklik, hingga semesta berbuih. Tapi semuanya tetap berdiri di atas asumsi, bukan observasi langsung. Dan pada titik inilah, sains modern dengan semua kecanggihannya, diam-diam kembali menyerupai mitologi kuno. Dulu orang membayangkan ujung dunia sebagai tempat mengerikan di mana monster tinggal atau dewa bersemayam. Kini, dalam versi ilmiahnya, kita membayangkan horizon partikel, fluktuasi kuantum, ruang hiperdimensi, dan medan inflasi kosmik, konsep-konsep yang rumit, tak bisa dijangkau indera, dan kadang hanya bisa divisualisasikan lewat matematika. Bayangkan, satu-satunya utusan kita yang benar-benar menjelajah jauh, Voyager 1, setelah puluhan tahun melaju dalam keheningan luar angkasa, belum keluar dari pekarangan galaksi. Ia telah melewati batas heliosfer dan kini berada di ruang antar bintang, tapi jaraknya sekitar 24 miliar kilometer masih belum mendekati bintang terdekat. Voyager hanyalah setitik debu yang baru melangkah keluar dari rumah, sementara jagat raya terbentang seperti gurun tanpa horizon. Kita mengirimnya untuk menjawab rasa ingin tahu, tapi justru ia mengingatkan kita betapa kecilnya kita dan betapa luasnya ketidaktahuan kita. Pernahkah kamu bertanya, jika kita terus berjalan ke satu arah di ruang angkasa, apakah kita akan sampai di ujung atau hanya kembali ke titik awal? Dengan kata lain, meskipun bahasa dan pendekatannya berbeda, manusia modern tetap mengisi ketidaktahuan tentang ujung alam semesta dengan narasi-narasi spekulatif, sama seperti nenek moyang kita. Kita hanya mengganti dongeng dengan teori, mengganti dewa dengan partikel, dan mengganti mitos dengan model kosmologi. Tapi esensinya sama. Sebuah upaya untuk menjelaskan misteri yang melampaui pengalaman langsung manusia. Kita hanya mengganti mitos dengan mitos lainnya tentang ujung alam semesta.
Bahkan jika generasi masa depan memiliki teleskop triliun kali lebih kuat, atau mampu menjelajah antariksa dalam ribuan tahun cahaya, ujung alam semesta mungkin tetap akan jadi misteri abadi. Tidak karena kita malas mencari, tapi karena struktur realitas itu sendiri mungkin memang tidak mengizinkan kita mengetahuinya. Kita tak tahu di mana tepi itu berada atau bahkan apakah ia benar-benar ada. Seringkali manusia merasa, dengan kemajuan sains yang pesat, seolah-olah sudah memahami dunia yang ditinggalinya secara pasti. Padahal, luasnya alam semesta justru mengingatkan kita bahwa pengetahuan kita mungkin hanya mencakup 1% dari keseluruhan realitas atau bahkan jauh lebih kecil dari itu. Kita tidak tahu hukum-hukum alam yang bekerja di planet lain, di sistem bintang lain, atau di galaksi-galaksi jauh. Kita hanya berspekulasi berdasarkan apa yang terjadi di bumi. Bahkan sebagian besar materi di alam semesta, seperti dark matter dan dark energy, masih menjadi misteri. Kita tahu mereka ada dari efeknya, tapi belum pernah benar-benar melihat atau memahaminya. Lubang hitam yang memutar ruang dan waktu, gelombang gravitasi yang melintasi kosmos, partikel-partikel asing yang belum terdeteksi, semuanya memberi isyarat bahwa kenyataan jauh lebih rumit dan ganjil daripada yang kita bayangkan. Bumi sendiri, dalam skala kosmis, hanyalah sebutir debu yang nyaris tak berarti. Kita mengamati dan menafsirkan jagat raya dari sudut sempit tempat kita berdiri, dan berpikir seolah-olah itu mencakup segalanya, padahal upaya manusia memahami seluruh alam semesta tak ubahnya seperti seorang bayi yang mencoba mempelajari filsafat Hegel. Tuhan menciptakan alam semesta ini terlalu luas untuk dijangkau, tapi seluas-luasnya semesta, masih lebih luas hasrat manusia untuk mengetahui. Dan mungkin, di sanalah letak keagungan di mana keberanian kita untuk terus bertanya, meski tahu jawaban mungkin tak akan pernah datang.